Salam NKRI. Karyawan wajib terima saat gajinya dipotong untuk tapera. Ini sanksinya bila tak mengikuti. Ya, beberapa hari ini kita lagi ramai nih yang membahas terkait tapera. Tahun penderitaan rakyat. Salah, maksudnya tabungan perumahan rakyat. Ya, di mana Pak Jokowi dengan resmi dan sah sudah menandatangani PP nomor 21 tahun 2024. Sebelumnya itu kan PP nomor 25 tahun 2020. Di mana pada PP nomor 21 tahun 2024 ini bahwa pekerja, baik pekerja bulanan yang mendapat gaji, karyawan tetap, freelance atau pekerja mandiri, wajib gitu ya memberikan 3% dari gajinya ke tapera. Wajib. Dan pada pasal 55 menegaskan jika yang tidak mematuhi aturan tersebut, tidak memberikan 3% dari penghasilannya, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi tertulis, administrasi, dan lain-lain. Ya Pak ya, kalau rakyat melanggar aturan kena sanksi gitu ya. Kayak di lampu merah gitu ya, baru melewat garis aja langsung ditilang sama polisi Pak. Sementara kalau Pak Jokowi sih sah-sah aja ya, mau ngapain anak bapak, mau ngelanggar konstitusi, mau menyalahi hak aturan, menghalalkan segala cara, itu sah-sah aja ya Pak ya. Kalau bapak dan keluarga bapak sih lewat, semuanya selesai. Ya lawang Pak Jokowi kan pemilik Indonesia, jadi mau ngapain aja boleh-boleh aja ya gak sih Pak Jokowi gitu. Tapi pertanyaan saya nih Pak Jokowi, tapera ini sebenarnya untuk siapa dan tujuannya apa? Siapa sih yang diuntungkan dari tapera ini? Ya, karena kalau saya menghitung nih, maaf ya, setahu saya jumlah pekerja di Indonesia tahun 2024 itu kurang lebih sekitar 140 sampai 150 jutaan. Ya kan? Sementara UMR kita itu terendahnya itu di sekitar 2 jutaan. Ya dong, UMR tertinggi di 5 jutaan dan di rata-rata UMR itu di sekitar 3 jutaan. Kita ambil UMR yang rata-rata 3 jutaan. Artinya setiap orang akan dipotong 100.000 lah ya, kurang lebihnya 100.000 per bulan. Nah, dari 100.000 itu dikalikan 150 juta orang pekerja di Indonesia, kurang lebih sekitar 15 triliun per bulan. Dikalikan setahun itu kurang lebih sekitar 180 triliun. Itu dana yang akan diendapkan, uang rakyat hasil kerja keras diendapkan 180 triliun per tahun. Kalau 5 tahun jadi berapa tuh ya? Sementara kalau kita menghitung harga rumah ya rumah sederhana itu di kisaran 250 sampai 300 jutaan lah misalnya. Ya dong. Terus kita menabung 100.000 per bulan, artinya 1.200.000 per tahun. Buset deh Pak Jokowi gitu ya. Berarti rakyat harus membayar hampir lebih dari 200 tahun untuk melunasi rumah tersebut. Masuk logika nggak sih? Ayo berpikir sama-sama, kita analisis bareng-bareng. Kok saya jadi jadi teringat kasusnya Asabri, Taspen gitu ya, dimana akhirnya dana para nasabahnya itu ya begitulah ya. Apakah jangan-jangan nanti tapera pun akan meneruskan Asabri dan Taspen? Maaf nih, saya cuman bertanya-tanya karena kan agak aneh juga ya. Ini menurut saya hal yang konyol banget ya, bahkan sampai dikenakan sanksi gitu loh ya. Jangan-jangan adanya tapera potongan 3% dari setiap pekerja ini adalah solusi atau cara pemerintah untuk mendapatkan dana dengan waktu yang singkat, karena kan beberapa bulan lagi juga akan ada pelantikan nih presiden baru, apalagi wakil presidennya anak Pak Jokowi itu si Gibran. Ya mungkin buat bantuan dana bansos, salah maksud saya dana makan siang, salah. Kan udah diganti ya, dana makan siang, bukan makan siang, sarapan gratis mungkin ya. Uang yang diendapkan tapera itu yang per tahunnya hampir kurang lebih 180 triliun itu mungkin untuk dana tambahan nanti bagi-bagi sarapan gratis di pemerintahan selanjutnya ya. Maaf loh ya. Dan perlu diketahui juga oleh seluruh rakyat Indonesia, pengurus tapera itu kan terdiri dari komite dan komisioner. Tahu gak sih gaji mereka berapa per bulan? Gaji komite tapera itu 43 juta sekian per bulan, belum termasuk THR, tunjangan ini itu dan lain-lain. Gila ya, enak ya kalau jadi pejabat, pengurus komite tapera atau jadi anak presiden, enak ya gitu, mau ngapain aja gitu ya, duit sih lancar-lancar aja. Sementara gaji komite tapera 43 juta belum termasuk tunjangan, rakyat paling dia cuma 5 jutaan. Luar biasa ya pemerintahannya Pak Jokowi, luar biasa. Jadi tapera itu diganti ya Pak, bukan tabungan perumahan rakyat, tapi tahun penderitaan rakyat. Kok menyikapi situasi dan kondisi saat ini menjelang 100 hari masa tugasnya Pak Jokowi selesai, kenapa ya semua serba naik, semua serba mahal, kayak listrik,
BBM, ya sembako, apalagi semua serba naik dan serba mahal. Pertanyaan saya, apa rakyat masih percaya dengan Pak Jokowi? Apa masih yakin nanti di pilkada mau mengusung, ya dong, calon-calon kepala daerah yang notabene-nya orang-orang Jokowi? Nggak takut nih tambah naik lagi. Kalau saya sih mohon maaf ya, saat pilkada nanti saya tidak akan pernah mendukung, memilih, bahkan saya akan mengampanyekan kepada seluruh rakyat Indonesia yang ada di sekitar saya, agar saat pilkada jangan pernah memilih kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Pak Jokowi dan orang-orangnya. Karena kalau saya sih nggak mau ya sampai apa-apa nanti serba mahal. Dolar juga sekarang kita tahu harganya udah berapa. Pak Jokowi, saya nggak habis pikir ya, menjelang 100 hari masa tugasnya Pak Jokowi selesai, ternyata ini yang diberikan untuk rakyat Indonesia. Kesusahan dan penderitaan untuk rakyat Indonesia. Terima kasih, salam NKRI. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah, ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib 762,82 miliar, uang yang investasinya nggak jelas Pak. Kemarin gonta-ganti kurikulum, ya nggak jelas, ya kan? Sekarang potongan lagi 2,5%. Ini negara mau dibawa kemana sih? Mau bawa negara Indonesia ini semakin maju, kaya, berkembang, atau semakin melarat? Ya, kalau mau bikin peraturan dipotong gaji pegawai 2,5% TNI dan lain sebagainya, mohon maaf dikaji ulang. Itu orang gajinya berapa? Kalau gajinya 50 juta, 25 juta, kamu potong 2,5% itu nggak masalah. Lah ini gajinya cuma 5 juta, 6 juta, 4 juta. Paling banter tuh 5 juta pegawai itu. Buru-buru 5 juta paling banter. Dia harus bayar kontrakan rumah, air, lampu, sembako, sekolah anak, SPP, BPJS dan lain sebagainya. Dipotong lagi 2,5%. Coba yang dipotong, yang gajinya tinggi yang dipotong. Sebenarnya apa sih maunya pemerintah ini ya? Dan ini bukan masalah pilihan 0102 ya, bukan. Tolong aja nih, tolong. Saya kira ini sudah keterlaluan ya guys. Pak Jokowi betul-betul ingin menyengsarakan rakyat. Bahkan siapapun yang tidak mengikuti tapera ini, maka akan diberikan sanksi. Dan ini sudah termasuk sebagai pemerasan terhadap rakyatnya sendiri, yang selama ini memberikan dia sebagai pejabat hidup enak melalui pajak, digaji. Sekarang malah ingin merampas apa yang menjadi kebutuhan hidup rakyat Indonesia yang mereka dapatkan dengan hasil keringat seluruh tubuh yang tidak pernah merasa lelah karena kebutuhan hidup anak dan istrinya. Tetapi hal ini tidak pernah dipikirkan oleh pejabat-pejabat, terkhususnya Pak Jokowi, yang mereka pikirkan bagaimana agar bisa berkuasa di negara ini dan memperkaya dirinya dan keluarganya. Dan kita sebagai rakyat merasakan bahwa kita betul-betul diperbudak di negeri sendiri. Dan saya kira hal ini tidak boleh kita diamkan. Kita harus bersatu untuk melawan ini. Kalau perlu kita harus seret para pejabat-pejabat yang berani mempermainkan rakyat seperti ini. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Nopi tadi, bahwa kepanjangan dari tapera adalah tahun penderitaan rakyat. Dan faktanya memang seperti itu. Di ujung pemerintahan Jokowi, rakyat semakin dibuat menderita seperti ini. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.